sepeda apa investasi sepeda jadinya murni saya bilang. SMDR Mas. Kalau ditanya jawabnya apa, biar chat lah yang ngomong. Karena ini udah ATH sekali Mas Randi. Ini mau di Mhm. komen berapa, dia udah di atas MA 200 juga, udah di atas MA 300, MA 400 juga. Ya, Jadi jawabannya ya ya perusahaan untung ya gimana lagi kan? Karena memang kalau perusahaan untung ya memang harga akan ngikutin naik gitu. Tapi kalau ternyata perusahaannya merugi, itu udah. Jadi kan ini ya, kalau kita ngobrolin analisa teknikalnya, mhm. kita ngobrolin analisa teknikal, dia break itu di sini nih. Ini sebetulnya di break kemarin di harga 1000. Jadi di pola ini dia udah break. Ini pola break pertama tuh di sini. Mhm. Break pertama ini di sini dia ada pola. Nah, ada pola ascending triangle, lalu dia naik. Nah, di sini Oke. pun dia bikin pola lagi. Di sini dia bikin pola lagi. Tapi ini polanya ini terlalu dalam nih. Ini terlalu dalam. Tapi kalau kita lukis, ini akan ada terjadi pola seperti ini. Tapi ini pun sama. Ini bahkan cepat sekali, terlalu naiknya cepat. Nah, jadi makanya dia naik kencang. Kalau misalnya rekan-rekan baru mau buying sekarang, saya lebih Mhm. prepare ke saham yang lain yang di sama satu sektor, Mas Randi. Oke. Ya, maksudnya mungkin kita case contohnya itu dulu tempo hari itu ada kalau tidak salah. Itu dia rally duluan bahkan sampai 2000. Saya masih Mhm. ke Indi contohnya. Saya ke Indi karena dia juga ada koalnya kan. Ternyata betul saat koal-koalnya naik udah naik dulu, naik kencang ke Indinya. Tapi Mhm. kalau kita hitung-hitungan Mas Randi itu Indi itu upside naiknya itu tinggi sekali bahkan PTE Adaro pun kemarin kalah hitung-hitungan sama sama Indi ini ya contohnya ya. Ini saya Oke. buka Adaronya ya. Ini contoh case-nya. Di satu sektor ya maksudku. Ini kan satu sektor. Nah, ini Adaronya. Kita ambil contohkan misalkan kita punya sama-sama di 1600 ya karena 1600 itu beberapa resisten terjadi di sana. Jadi kita anggap kita punya 1600. Nah, ini ya. Oke. Ini Baik. Adaro. Adaro kurang lebih naiknya 107%. Nah, si indinya di kisaran dengan harga yang sama. Tuh kita ambil di 1000. Ya, nih break up-nya. Tuh. Dengan waktu yang lebih cepat, ini naiknya kurang lebih sampai 102%. Itu. Jadi, kalau misalkan ngobrolin SMDR tadi, SMDR kan perkapalan ya Mas Randi. Mhm. Perkapalan. Nah, kalau misalkan rekan-rekan mau, ada saham perkapalan juga yang belum naik. Apa Apa tuh? itu? Ada Soci Mas Randi. Soci ya. Ya, Soci. Itu sama perkapalan. Dia baru bentuk bahkan istilahnya dia udah pullback, udah lagi di fase-fase akumulasi maker juga, entah akan naiknya kapan ya. Saya nggak tahu lah. Notabene harganya kurang lebih hampir sama. Nah, tapi kalau kita ubah ke weekly chart, ini weekly chartnya ya, ini saya view weekly chartnya ternyata ini saham pernah nyentuh kurang lebih di 700-an. Jadi harga saat ini itu sebetulnya masih cukup oke untuk diakumulasi lah. Itu beberapa kali Mas Randi ya, ini saham beberapa kali pernah mencoba ingin breakout. Breakout, akhirnya gagal breakout, turun lagi ke 200. Tapi Ya. beres turun ke 200 lagi, dia naik lagi 2 kali atau 3 kali kalau tidak salah. Nyentuh lagi 200 tuh. Tapi akhirnya selalu oke di posisi kurang lebih di 200-an itu udah jadi support cukup oke-nya. Jadi jangan ngarep ke 180 lagi ya mungkin ya I don't know kapan. Tinggal nunggu Asik. laporan keuangan. Saya nggak tahu nih laporan keuangannya udah keluar atau belum ya. Ini kalau nggak salah nih ini nih agendanya udah ada nih tanggal berapa?
21 April ya. Oke. 21 April. Jadi kalau mau ya antara nunggu laporan keuangan kah atau spekulasinya cicil cantik lah 200. Iya Mas Randi, kalau nggak dicicil cantik ntar dia jadi cicil jelek lagi kan. Oke. Mayora nih tadi gimana nih Mas kalau Mayora nih? Iya. Itu ya saya mau ngebandingin, bukan saya nggak suka saham-saham yang udah naik tinggi macam SMDR, enggak, tapi saya cari perbandingnya di satu sektor yang secara laporan keuangan oke, lalu dia belum naik juga. Memang strong sekali sih SMDR, tapi terlalu risk lah kalau untuk entry sekarang. Mhm. Nah, untuk Mayor pun sebetulnya cukup oke. Kenapa cukup oke? Dia sudah di harga 2020 ya. Ini Mhm. harga 2020 nih. Jadi overall harga saat ini sebetulnya sudah oke. Kemarin ini pun kalau tidak salah ada volume buying, tapi kok ini ada volume selling lagi nih. Nah, untuk mayornya. Nah, ini ada volume selling lagi nih di beberapa hari atau dari hari Jumat dan hari ini bahkan. Mhm. Nah, ini saya nggak tahu. Kalau misalkan mau mungkin nanti boleh nunggu dia breakdown dulu lah. Breakdown sini mungkin baru silakan cicil, karena saya pun ke klien peaknya itu di 1.600 ke bawah untuk cicil Mayora. Oke. Untuk Mayora. Baik. Terakhir berarti Mas buat teman-teman semua nih kalau misalnya mau stock pick kira-kira yang boleh dipilih apa nih kira-kira? Oke, nah Mungkin masukkan daftar enaknya watchlist pakai Anda. aplikasi RHB. Nah, ini dong kita langsung promo dong di closing. Silakan, Enaknya boleh, pakai boleh, aplikasi boleh. enaknya pakai aplikasi RHB itu saya biasanya nentuin menu-menu untuk sore tadi. Untuk sore tadi ya. Untuk sore Hmm. tadi itu ada screeningnya. Jadi kalau rekan-rekan sudah punya akun RHB, itu rekan-rekan masuk ke quote. Pokoknya sampai dia cari aja ada scanner. Nih scanner ya. Jadi Mas saya mau buka akun RHB, Mas saya nggak punya akun RHB, gimana caranya? Pokoknya udah punya, nanti link aplikasinya DM aja kalau yang mau. Ya, ini masuk ke scanner. Lalu rekan-rekan silahkan mau screeningnya berdasarkan apa. Saya pribadi biasanya berdasarkan candlestick. Nah, candlestick. Ini ada saham-saham yang cukup oke. Seperti Hmm. tadi, PAM. Tapi udah naik tinggi nih, udah naik tinggi kan hari ini PAM-nya. Udah naik kurang lebih 9%. Nah, saya hari ini itu ada pick BRPT, towernya saya nggak pick karena saya tahu saham lambat. SMGR, nah itu kenapa dari tadi saya ngulang-ngulang Mas Randi. Saya kira yang nanyanya SMBR. Hmm. Ternyata SMDR. Jadi MDR ya. overall, iya, dari pick yang ini, dari pick hasil screening ini, saya berdasarkan biasanya eh, ini berdasarkan transaksi yang aktif hari ini atau volume. Jadi ada BRPT, lalu ada Pegas nih cukup oke. Silahkan diperhatikan untuk besok nih. Tadi Pegas juga udah ada dibahas kan. Nah, jadi cocok nih sesuai dengan pembahasan yang tadi. Stop lossnya di mana? Pembahasannya oke, kita buka lagi nih pembahasannya. Untuk Pegas tadi, kita sekarang buka plannya bagaimana. Oke. Bentar ya. Ayah matiin dulu listrik takut ngejepret. Anak gue mau mandi men. Jadi siap. Oke. Biasa maklum 900 watt kan, 900 watt kan memang seperti itu. Bohong Oke. 900 watt. Rek ya, dusta aja bohong banget. Oke lanjut sih. Apalagi Betul, berarti pilihan 900 sahamnya? Ya 900 aja topiknya. betul. Topiknya Oke. apa? Ini tuh Pegas, itu yang pertama. Hmm. Risknya di 1350 ya. Hmm. Pokoknya di bawah 1350 sampai 1320 lah. Itu cut loss dulu. TP-nya di kisaran 1570 atau 16 lah kalau misalnya rekan-rekan sabar. Itu ya untuk Pegas pertama. Oke. Lalu berikutnya ini sebetulnya beberapa live bareng saya yang lalu, ini saya pernah ajak BRPT. BRPT tapi ternyata sideways. Nah, akhirnya udah saya nggak pick lagi BRPT itu. Nah, akhirnya saya bahas picknya yang ini hari ini. Jadi Pegas pick pertama Mas Randi.
pick keduanya Antam. Oke. Oke, kenapa Antamnya saya pilih? Saya nggak ambil semua yang tadi ada screening, ya saya lihat chartnya juga, sama volume juga, sama hari ini juga cukup oke. Ini Antam masih cukup oke berdasarkan chartnya, lalu tim riset RHB cover juga, makanya saya watchlist ini terus saham. Lalu dia di metal mining, hari ini pun bahkan naik tinggi. Targetnya di mana? Targetnya ya Soso di 2750 kurang lebih. Kalau untuk 2% besok aja sih optimis masih bisa untuk Antam. 1-2% ya. Kalau posisi entry-nya oke, entah di tengah body kah, kalau dia ada turun atau enggak di tengah body harusnya cukup oke untuk Antamnya. Oke. Stop loss jika dia turun di bawah 2530 ya. Stop loss-nya di situ saja. Oke. Itu dua aja berarti? Lalu Ada lagi? Bentar ya. Saya tutup dulu. Soalnya satu lagi, ini di catatan saya tadi saya udah screen Mas Randi, tapi saya agak ragu. Apa tuh? Satu lagi saya rasa Sochi tadi. Sochi ya. 3 tadi ya berarti ya. Jadi ya, Sochi, ada Antam, lalu ada Antam, satu lagi tuh ada apa tadi yang saya bahas itu, satu lagi Pegas. Iya, saya lupa. Saya catat soalnya. Sochinya saya pick pagi ini ke klien. Jadi mungkin klien ada yang udah punya atau ada yang belum punya juga. Mungkin kalau kita bahas sedikit ya, biar agak panjang sedikit ya. Jadi nanti yang nonton siaran ulangnya ada dikiranya saya nggak live lagi kan. Dikiranya saya enggak. Ini untuk Sochinya ya. Nah ini untuk Sochinya. Jadi sebetulnya kemarin itu dia ada koreksi pullback ya. Ini dia pullbacknya dia, akhirnya dia antara ini resisten terdekatnya di sini, lalu ada resisten lagi di 228. Jadi ya rekan-rekan silahkan aja cocol-cocol di deket-deket 200. Saya lebih prepare di deket-deket 200, entah 202 atau 199. 198. Gak bisa dong 199. Wah ini kacau nih. Fraksi harga aja Anda lupa loh. Waduh. Bahaya. Lupa tadi. Efek udah nggak fokus Mas Randi. Oke itu ya. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya saya pribadi pakai stop loss 194 dan 190. Krusialnya 190 ini cukup krusial. Kenapa? Karena support ini disentuh 2 kali, beberapa kali ya. Untuk Sochinya. 190 titik krusial. 194 itu masih wajar. Ya, karena beberapa ada yang koreksi wajar. Ternyata beres koreksi wajarnya nendang. Macam tempo hari AMRT. Untuk AMRT, well done ya. AMRT Mas Randi 1500 ya. Itu nyentuh target lukisan kemarin nih, nyentuh 1600. Tapi saya harusnya lihat polanya. Ini udah mulai ada koreksi-koreksian. Jadi agak hati-hati kalau mau ubah di saham-saham yang diuntungkan di bulan Ramadan, boleh ke RALS-nya harusnya oke. Jadi tukar guling AMRT, guling ditukarakan ke RALS atau Ramayana. Nah, dia masih cukup oke. Itu ya untuk swing trading mungkin. Itu mungkin Mas Randi 3 pick short trading dari saya. Oke, baik.